Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Syah dari Prodi Penjas kelas B angkatan 2020. Dan NIM saya 20051060084. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memposting sebuah video tugas dengan melalui media sosial yang bernama aplikasi YouTube ini, yang dimana saya akan membuat video sebagai hasil dari tugas yang diberikan oleh dosen saya. Dan berikut yang akan saya paparkan dalam materi tersebut, yakni mengenai ilmu gizi bagi anak sekolah. Dan sebelum kita memasuki inti pembahasan, sebelumnya saya akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang gizi itu apa. Apa pengertian dari gizi, atau apa yang dimaksud dengan gizi, dan apa fungsi atau manfaat gizi itu. Oke lah, langsung saja. Yang pertama, apa pengertian gizi? Di sini saya mempunyai dua pengertian, yakni yang pertama adalah gizi atau nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, untuk sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Dan pengertian yang kedua, yaitu gizi adalah makanan pokok. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dan dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Dan berikut pemahaman gizi menurut istilah, yaitu istilah gizi diambil dari bahasa Arab, yaitu giza, atau dibaca gizi, yang artinya adalah makanan. Sedangkan nutrisi merupakan serapan dari kata nutrition, atau dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latinnya nutritionem, yang artinya adalah makanan. Dan berikut manfaat atau fungsi dari gizi tersebut, yaitu kita mendapatkan berbagai manfaat dari zat gizi, diantaranya mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, serta berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh, dan sebagainya. Masing-masing zat gizi memiliki fungsi yang spesifik dan berbeda-beda. Gizi yang baik pada anak sekolah merupakan investasi suatu bangsa, karena di tangan generasi muda, bangsa dapat melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Kekurangan gizi pada siswa di sekolah akan mengakibatkan anak menjadi lemah, cepat lelah, dan sakit-sakitan, sehingga anak menjadi sering absen serta mengalami kesulitan untuk mengikuti dan memahami pelajaran dengan baik. Untuk mencapai status gizi yang baik pada anak sekolah, diperlukan perilaku makan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu gizi modern. Perilaku makan yang baik tersebut dapat melalui pendidikan di rumah tangga atau keluarga dan di lingkungan sekolah. Untuk mencapai status gizi yang baik pada anak sekolah, diperlukan perilaku makan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu gizi modern tersebut. Perilaku makanan yang baik tersebut dapat melalui pendidikan rumah tangga atau keluarga dan lingkungan sekolah. Sebenarnya pemerintah telah menaruh perhatian terhadap status gizi anak sekolah. Ini dibuktikan dengan adanya program pemberian makanan tambahan anak sekolah, atau yang sering disebut dengan PMTAS. PMTAS bertujuan untuk mencegah masalah kekurangan energi protein pada siswa sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidayah atau MI, sekaligus mengupayakan mengurangi kecacingan pada anak. PMTAS dilaksanakan dengan
memberikan kudapan dan merupakan program nasional dimulai sejak tahun 1996 sampai 1997. Pengalaman penulisan yang pengalaman pengalaman penulisan dapat dalam pelayanan makanan anak di sekolah adalah dapat mengubah perilaku makan sayur dan buah pada anak SD. Berikut contohnya yakni siswa yang tidak pernah makan buah pepaya dan menyatakan bahwa buah pepaya yang menjadi alasan siswa tidak suka. Tetapi ibu guru kelas pada saat makan siang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan keluar kelas atau istirahat bagi siswa yang belum menghabiskan buah. Pada akhirnya semua murid atau siswa tersebut mau mencoba makan buah pepaya. Salah satu media pendidikan gizi yang baik di sekolah adalah dengan mendirikan kantin yang sehat. Apabila di setiap kantin di sekolah dapat dijadikan media pembelajaran, maka penanaman perilaku makan yang baik sejak usia dini adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Sangat disayangkan, berdasarkan hasil penelitian dari sekolah yang memiliki kantin sebesar 84,30%, kantinnya belum memenuhi syarat kesehatan. Dan masih banyak ditemukan pangan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi persyaratan mutu kebersihan, kesehatan, dan keamanan, sehingga dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan siswa. Laporan Reskedas 2013 menunjukkan masih tingginya persentase anak di usia 5-12 tahun yang kurus, pendek, gemuk, dan anemia, yaitu masing-masing terdiri dari 11,2%, 30,7%, 18,8%, dan 26,4%. Meskipun presentasi anak sekolah dasar yang pendek di Indonesia menurun dari 35,8% Reskedas 2010 menjadi 30,7% Reskedas 2013. Tetapi presentasi tersebut masih tergolong sangat tinggi dan merupakan masalah gizi masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 meluncurkan program gizi anak sekolah atau yang disingkat dengan Progas dengan tujuan umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan presentasi belajar peserta didik melalui pemberian pendidikan gizi, meningkatkan asupan gizi melalui sarapan sehat dan pendidikan karakter agar siswa mempunyai perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat untuk membentuk karakter insan Indonesia yang tanggung dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai status gizi yang baik pada anak sekolah diperlukan usaha-usaha yang nyata dalam pemenuhan kebutuhan gizinya. Kebutuhan utama yang harus diperhatikan adalah terutama kebutuhan energi dan protein. Di samping zat gizi lainnya, penanaman pola makan gizi seimbang harus dilaksanakan pada anak sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan baik dalam menyampaikan atau kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.